Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di ALT. Oke, ini udah lama ya saya nggak upload video gitu kan karena ya sibuk sebenarnya. Kayaknya ini juga, karena sibuknya nggak bisa beresin dulu ya itulah studio. Makanya kayak gini sekarang setupnya. Oke, buat kali ini saya bukan pengen sih, saya kemarin itu ngerakit sebuah mini PC dengan ya intinya PC kecil. Nah untuk detailnya sebenarnya saya tuh ngerakit gara-gara nemu casing ini nih. Nah ini ya dari Phenom RX. Ini tipenya itu Deep 6 DEEP 6. Ini udah lama banget, mungkin 2016-an. Cuman karena kecil, kalian lihat ini tuh kecil banget. Jadi ya pengen nyoba ngerakit pakai ini. Oke, simpan dulu. Oke, jadi buat kalian yang pengen membeli merchandise dari ALT, kalian bisa beli di Tokopedia ataupun dari Shopee ALT. Terus buat kalian yang pengen bertanya-tanya ataupun diskusi seputar komputer ataupun sebagainya tentang teknologi gitu kan, kalian bisa ikut berdiskusi di Discord dari ALT. Untuk linknya semua ada di deskripsi. Jadi buat sekarang kita langsung aja ke perakitannya. Oke, jadi casingnya sendiri ini second gitu kan. Udah bisa dilihat ini lecet banget. Oke, nanti paling saya coba buat di repaint ulang biar agak lebih bagus gitu. Jadi casing ini saya beli second sekitar 250 sampai 300 ribuan. Soalnya saya beli ada beberapa gitu kan, itu belum termasuk dengan ongkirnya. Oke, jadi ini setelah saya repaint gitu kan. Kok suara saya jadi beda ya? Oke. Nah, jadi ini setelah di repaint saya kasih warna merah. Untuk casingnya masih sama dengan menggunakan warna hitam ya, seperti yang sebelumnya. Oke, untuk di dalamnya sendiri nah kayak gini. Jadi casingnya sendiri ya dalamnya cuma gini doang gitu kan. Nah, slot PCI-nya juga cuma satu. Untuk fan-nya ini kecil banget ya, itu ukuran 6 cm. Kecil banget gitu kan. Nah, untuk yang depan itu 8 cm. Nah, karena fan-nya itu beda gitu kan, ukurannya itu gak umum, yaitu pakai 6 cm. Yang satunya lagi 8 cm, ya udah saya bikin custom. Oke, untuk yang paling agak sulit untuk casing ini yaitu cari motherboardnya, karena harus memiliki dimensi mini ITX. Nah, kebetulan di sini saya menemukan, biasanya kan kita pakai itu Gen 2 atau Gen 3 gitu kan dengan soket 1155. Cuman di sini saya mendapatkan dengan soket 1150
yaitu H81 dari ECS. Jadi ya pakainya itu. Terus untuk prosesor yang digunakan yaitu i5 4590. Nah, sedangkan untuk RAM saya menggunakan dari Hynix 2 keping dengan kapasitas 4 GB. Ya, saya pakai 2 keping karena ya speed dari DDR3 kan terbatas gitu. Jadi kalau misal cuman berjalan di satu channel agak kerasa kurang aja. Gitu aja Bang. Nah, selanjutnya untuk SSD saya pakai ini dari tim yaitu GX2 dengan kapasitas 240 GB. Yang ini tentu masih SATA ya, karena motherboardnya sendiri ini masih menggunakan SATA. Oke, untuk komponen selanjutnya yang agak susah yaitu cari power supply SFX. Balik lagi kan tadi pengen cari yang murah gitu kan, atau yang kelas budget. Cuman ya kalau misalnya nyari second yang bagus agak susah juga, ya udah belinya ini dari Paradox. Yang SFX tuh Paradox apa ya? Nah saya tulis di ini aja ya, di video ya. Oke, untuk graphic card saya pakai GTX 1030. Ini saya beli second ya. Kebetulan awalnya mau buat di PC yang pakai graphic card low profile. Cuman ternyata yang jual si PC-nya itu gak jadi dijual. Jadi ya udah pakai aja di sini. Kebetulan ini tipenya buat satu slot aja ya. Jadi ya pas gua buat di casingnya. Justru buat yang paling agak susah itu buat kabel manajemennya ya, karena ya dengan casing sekecil ini kalau misal kabel ternyata berantakan ya nanti airflow-nya jelek gitu kan. Ini aja sebenarnya waktu sudah saya tutup ya, saya bongkar kembali buat ngepastiin airflow-nya benar. Oke, untuk total biaya rakitan saat ini yaitu kurang lebih sekitar segini. Nah, ini untuk rincian kasarnya aja ya. Ini belum termasuk dari ongkir dan juga untuk part-part lain macam kayak fan. Terus kalau misal kabel SATA mungkin kalian gak dikasih atau gak punya, itu bisa beli lagi tambah gitu kan. Terus untuk fan dari prosesor, kalau misal ternyata kalian pengen ganti mungkin agak beda lagi gitu. Cuman kalau misal kalian pakai yang bawaan atau udah sepaket gitu kan sama si prosesornya, ya kurang lebih biayanya totalnya sekitar segini. Oke, jadi sekarang PC-nya nih udah jadi, sudah di repaint, dibenerin gitu kan, kayak yang gede ya kalau di kedepannya. Padahal kalau sampai, nah itu PC-nya hanya segini aja, jadi gak gede sebenarnya, hanya segini gitu. Ya, kira-kira performanya kayak gimana? Kita lanjut aja ke pengetesan. Oke, untuk yang pertama kita tes di Cinebench R15. Nah, di sini kita mendapatkan 528 CP untuk CPU skornya. Sedangkan untuk OpenGL-nya kita mendapatkan skor 100,22 FPS.
Oke, sekarang untuk pengujian di Fire Strike gitu kan. Ini untuk pengetesan performa dari DirectX 11, kita mendapatkan skor 3127. Untuk performa dari graphic card ini juga tidak terlalu buruk sebenarnya. Cuman ya bisa dibilang ini hampir sama aja dengan kalau misal kita pakai iGPU dari AMD. Biasanya tuh dapat kisaran angka dari 3000 sampai 4000 gitu kan. Jadi ya kurang lebih hampir sama lah. Oke, selanjutnya itu performa di 3D Mark times Pi. Oke, untuk di sini ini pengujian untuk DirectX 12 gitu kan. Kita di sini mendapatkan skor 1177. Oke, selanjutnya untuk pengujian di game gitu kan, kita coba di game Sejuta Umat yang sebenarnya ini game gak terlalu berat-berat banget gitu kan, yaitu GTA 5. Untuk game ini sendiri bisa kita bilang bahwa ya cukup playable gitu kan, gak ada kendala lah yang cukup berarti. Jadi buat kalian nih yang pengen rakit PC kelas budget gitu ya, sebenarnya kalau misal kalian upgrade gitu kan graphic card ke 1030 itu juga bisa aja buat PC kalian yang emang udah terlalu lama gitu kan. Jadi bisalah buat alternatif itu pun kalau misal kalian dapat di harga yang cukup agak murah. Cuman kalau misal ternyata kalian ingin merakit lagi dari awal, mungkin kalian bisa pertimbangkan pilih yang pakai iGPU karena dari segi performa mungkin bisa dibilang hampir sama. Oke, untuk GTA 5 sendiri yang saya tes ini gitu kan, ini pakai settingan normal di DirectX versi 11 gitu kan. Nah, di saat benchmark pun sudah bisa kita lihat bahwa FPS yang didapat ini cukup memuaskan gitu kan, di angka 80 sampai 90-an. Untuk FPS yang didapat ini tergantung dari ininya juga ya, dari scene yang sedang muncul gitu. Kalau misal banyak objek ataupun banyak orang, mungkin itu FPS agak turun, yaitu ya ke 80-an gitu kan. Tapi kalau misal ternyata nggak terlalu banyak objek yang dirender, itu FPS bisa sampai 100-an juga. Oke, selanjutnya pengetesan di Rise of the Tomb Raider gitu kan. Ini saya setting di settingan low, cuman bukan yang lowest gitu kan. Karena kalau misal lowest itu kurang nyaman aja dimaininnya, karena dari segi bayangan dan tekstur ataupun sebagainya gitu agak kurang enak buat dilihat. Cuman waktu saya tes di 1080 atau resolusi Full HD ternyata agak kurang playable gitu kan untuk dimainkan. Nah, karena kalau misal dimainkan di resolusi di bawah Full HD kayaknya agak kurang gitu kan. Saya coba setting-setting lagi buat settingannya itu biar agak enak gitu kan. Nah, ini tadi saya udah coba buat di custom settingannya, kira-kira yang enak kayak gimana. Cuman yaudah saya akhirnya coba di settingan lowest gitu kan, yang paling rendah, kira-kira performa kayak gimana.
ternyata untuk FPS-nya sendiri ya bisa dibilang agak mending dibanding sebelumnya. Yang tadi sebenarnya itu kalau settingan low masih agak sering untuk dapat FPS di bawah 30. Nah, terus saya coba buat setting-setting lagi, kira-kira bisa lebih enak lagi apa enggak gitu kan. Udah saya coba di settingan low yang biar gak terlalu menusuk mata gitu kan. Untuk resolusi saya turunin ke 768p atau kualitas HD gitu. Nah, pada resolusi ini sebenarnya bisa dibilang gamenya cukup jadi lebih playable gitu kan, dengan settingan grafis yang bisa dibilang masih enak dibandingkan dengan tadi kita memilih settingan lowest tapi di Full HD. Makanya yang ini ya meskipun resolusi agak turun gitu kan, kayaknya masih lebih nyaman ini dibanding yang sebelumnya. Oke, selanjutnya saya coba di game Forza Horizon 4. Saya setting di settingan low, jadi bukan yang lowest gitu kan, karena ya settingan yang lowest terlalu burik gitu. Cuman untuk resolusi saya coba jalankan di 768p. Nah, waktu awal-awal mungkin FPS-nya itu agak turun ya, karena di situ banyak banget penonton dan objek-objek lain. Tapi ternyata waktu di tempat lebih terbuka, dia FPS-nya itu lebih nyaman gitu, di antara 40 sampai 50-an. Artinya game ini sebenarnya playable gitu kan untuk di graphic card ini. Nah, karena playable, saya coba jalanin dengan settingan yang sama dengan resolusi Full HD. Apakah masih nyaman apa enggak gitu kan? Ternyata ya hampir sama kayak tadi di awal-awal permainan, karena masih banyak objek gitu kan. Ini di arena awal, ini FPS-nya bener-bener turun banget di bawah 30. Nah, tapi setelah di area terbuka, ini FPS-nya naik jadi di atas 30-an. Nah, justru waktu di luar ini bisa dibilang cukup playable gitu kan. Cuman kalau misal ternyata seringnya area yang agak cukup rame, ya disaranin jalanin di resolusi di bawah dari Full HD gitu kan. Bisa 900p ataupun di 1366p. 768p, sorry. Oke, sekarang pengujian di game Dota. Ini dijalankan di resolusi Full HD dengan settingan fastest atau yang paling rendah gitu kan. Ini bisa dibilang FPS-nya sangat playable gitu kan, di angka lebih dari 100. Oke, terus saya coba dijalankan dengan settingan grafis rata kanan. Ternyata FPS-nya sendiri masih nyaman karena bisa dibilang masih di atas 60 FPS. Jadi buat kalian yang emang mau main game Dota 2 dengan spesifikasi kayak gini ya masih bisa gitu kan. Nah, cuman kalau misal di settingan ultra atau rata kanan ini, mungkin waktu agak rame kayak gini FPS agak turun ya. Cuman turunnya itu nggak sampai lag parah gitu, enggak. Oke, selanjutnya untuk pengetesan di game FIFA 2022. Di sini kita mendapatkan FPS yang ya cukup tinggi, yaitu di atas 70. Cuman ya ini kalau misal ternyata
di cutscene ataupun ya waktu yang kayak gini-gini lah ya, itu FPS emang agak turun. Seperti biasanya itu agak berat gitu. Cuman kalau misal waktu di gameplaynya bisa kita bilang FPS-nya ya sangat nyaman gitu kan, meskipun tuh waktu replay atau ini ya FPS-nya turun gitu. Oke, nanti kita lihat waktu di gameplaynya. Nah, untuk gameplaynya sendiri langsung FPS balik lagi di atas 70 bahkan di atas 80-an. Ini gak ada masalah ya. Jadi ya yang waktu apa itu tuh bagian ada video-videonya yang kayak gitu, bukan video sih. Ya cutscene kayak itu baru FPS-nya agak turun. Oh ya, untuk ini settingannya di resolusi Full HD dan presetnya low ya. Cuman untuk preset low juga bisa kalian lihat ini masih cukup bagus. Oke, terus kita coba di game yang kemarin sempat hype, yaitu Elden Ring. Nah, di game ini sebenarnya ya kita udah tahu bahwa game ini cukup berat gitu kan. Tapi ternyata kita jalanin di resolusi 720p, kita masih bisa memainkan. Mungkin nggak terlalu playable ya, karena ya FPS-nya bisa dibilang di bawah 30 fps, tapi ada beberapa apa ya istilahnya tuh, kalau sudut pandangnya agak berbeda, itu FPS-nya bisa lebih dari 30. Ya mungkin kalau pengen nyoba-nyoba doang bisa lah. Atau kalian coba buat turunin lagi resolusinya mungkin bisa. Cuman ya saya sendiri gak nyaranin karena kualitasnya nanti bakalan agak ya burik. Oke, selanjutnya kita coba di game The Witcher 3 gitu kan. Cuman di sini saya presetnya di setting di low. Terus untuk resolusi dijalanin di 900p atau p gitu kan. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misal saya jalanin di resolusi Full HD, ternyata FPS-nya itu bisa di bawah 30 fps. Cuman kalau misal kita setting di 900p ya segini FPS-nya. Jadi 40-an, masih cukup playable gitu. Nah, kenapa sih gak diturunin aja presetnya ya? Balik lagi, kalau misal presetnya agak diturunin lagi, itu agak terlalu burik lah. Selama masih di atas resolusi HD, kayaknya masih cukup nyaman. Oke, terus game selanjutnya yang kita coba yaitu game PUBG Steam. Ini di resolusi Full HD dengan settingan low. Ya masih cukup playable sebenarnya karena FPS ada di atas 30. Cuman karena ini game kompetitif, mungkin settingannya harus kita coba buat di setting lagi. Nah, di sini kita coba turunin settingannya ke very low atau yang paling rendah. Kita apply. Untuk FPS ya emang jadi naik gitu kan, cuman bisa kalian lihat untuk kualitas grafiknya agak mengerikan. Agak cukup kurang nyaman gitu. Oke, kita coba buat setting lagi biar gak semuanya very low gitu kan. Tekstur kita ke low aja biar agak lebih enak. Terus shadownya juga low tadi, terus distance atau jarak pandangnya itu agak ditinggiin. Ternyata FPS-nya masih agak mending sekarang dibanding yang sebelumnya. Jadi buat settingan-settingannya ya kalian pintar-pintar aja biar dapat FPS yang cukup nyaman. Oke, sekarang kita coba di game Apex Legends. Bisa kita lihat FPS-nya sendiri ya kurang nyaman gitu kan, dapat di 40-an. Ini waktu indoor.
Nah, waktu di luar, FPS makin parah ke angka 30-an, 33, 34, dan sebagainya. Nah, dengan FPS kayak gini ya, benar-benar kurang nyaman gitu kan. Nah, akhirnya coba kita setting. Nah, di sini kita coba aktifin adaptive resolusinya dengan target FPS kurang lebih 75. Nah, kita coba. Nah, sekarang FPS yang awalnya tadi di luar sekitar 30-an, kita dapat hampir ke 60 atau 50-an sekian gitu kan. Ini cukup nyaman dibandingkan yang sebelumnya. Nah, untuk di game ini saya settingan nggak ambil yang paling rata kiri gitu kan. Karena kalau misal terlalu rata kiri, ya gak enak mainnya. Burik, nanti kayak game sebelah gitu. Oke, selanjutnya ini pengetesan di game Tower of Fantasy. Game yang dibilang-bilang bakalan jadi saingannya Genshin Impact. Dan di sini kita bisa dapat FPS di 60-an ya, bahkan lebih. Ini untuk di settingan low dan resolusi Full HD. Jadi benar-benar ini playable banget. Saya juga gak nyangka bahwa game ini ternyata cukup ringan gitu. Nah, sedangkan di game Genshin Impact, ternyata di sini kita gak mendapatkan FPS yang terlalu diharapkan dengan resolusi Full HD gitu kan. Kita hanya mendapatkan FPS di 40-an saja untuk settingan low ya. Oke, sekarang kita coba ubah settingannya. Jadi masih hampir sama, pisingnya kita off. Terus, nah, render resolutionnya ke 0,8. Apakah performanya bakalan naik apa enggak? Kita coba lihat. Nah, oke, sekarang nggak terlalu parah seperti tadi ya. Kita sekarang dapat FPS-an di 50 hampir 60-an. Ya, kurang lebih segituan lah kita dapat FPS. Jadi gak seperti yang tadi ya, sekarang udah cukup lancar dimaininnya. Sebenarnya tadi juga udah cukup lancar, cuman untuk game sekelas Genshin Impact yang meskipun RPG, dia itu apa ya istilahnya tuh, pace buat mainnya itu cepat. Jadi kalau misal FPS-nya kecil ya kayaknya gimana gitu, agak kurang nyaman. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk konsumsi daya. Saat idle dia hanya mengkonsumsi sekitar 40 watt saja ya. Jadi ini termasuk irit dibandingkan dengan PC-PC yang high end yang biasanya itu saat idle itu bisa konsumsi dayanya itu dari 100 sampai 200. Jadi ini ya cukup hemat daya. Nah, sedangkan saat dilakukan benchmarking ataupun bermain game, watt yang dibutuhkan itu atau yang digunakan ya masih cukup ringan juga ya, tuh hanya sekitar 70 wattan aja. Ya ini sangat jauh banget ya dengan PC-PC gaming yang high end yang konsumsi dayanya itu bisa lebih dari 200. PC saya aja itu bisa sampai 250-an watt gitu kan. Jadi ini ya setengahnya bahkan lebih
kurang lagi. Bisa seperempatnya lagi ini. Jadi untuk buat kalian yang emang di rumahnya listriknya kecil gitu kan, watt atau ininya, ya bisa lah bikin PC-PC yang kayak gini. Mungkin performa nggak terlalu tinggi, tapi selama playable it's okay. Nah, sedangkan saat saya coba GPU 100% dan CPU-nya 100%, ternyata wattnya hanya 120-an aja. Jadi tetap hemat daya. Oke. Jadi gimana nih dari hasil pengetesannya? Sebenarnya untuk PC segini gitu kan, ya biasanya pilihannya itu agak mahal komponen-komponennya. Kayak saya pengen nyoba kalau misal kelas budget itu kayak gimana gitu kan. Ya hasilnya kayak gini dapatnya. Ya ini sebenarnya rakitan mini ITX pertama saya, tapi mini ITX yang bener-bener compact banget tuh, cuman segini doang. Ini rata-rata casing mini ITX hampir agak lebih panjang lagi. Nah segini biasanya. Nah segini kalau mini ITX yang biasanya ada gitu kan. Cuman ya ini ya ada limitasinya, kayak yang tadi kan dari slot graphic card dan sebagainya gitu. Jadi buat saat ini mungkin ya segitu aja. Saya Kang Mehmet pamit. Bye. Oh, yang thumbnail. Kurang kecil. Enggak. Yang thumbnail. Agak di belakang. Nah, kayak gini.